Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi pasca gempa di Venezuela sudah bergabung bersama kami kuasa usaha interim Kedubes Republik Indonesia di Venezuela, Basana Sida Butar. Selamat malam waktu Jakarta, Pak Basana. Ya, selamat malam Bu, selamat siang di sini, pagi di sini. Ya Bapak, bagaimana kondisi di Venezuela saat ini Pak? Ya, tadi yang seperti sudah diberitakan itu memang benar. Jadi pusat yang gempa ini itu yang menjadi yang terefek itu di Laguera itu, yang kebetulan itu adalah wilayah dari bandara, itu dekat bandara. Jadi bandara memang semenjak hari pertama ditutup, dan tadi juga sudah disampaikan pemerintah sudah mengatakan state of emergency. Jadi semenjak kemarin semua sekolah dan kantor-kantor ditutup lah sampai pengumuman lebih lanjut. Cuman kerusakan juga sebetulnya ada di wilayah Caracas, ada beberapa bangunan juga yang di wilayah Caracas rubuh. Ya, kalau data yang kami terima itu lebih dari 250 gedung yang runtuh, gitu Bu. Tapi secara bertahap sih situasi sekarang lumayan kondisif, walaupun kemarin masih banyak orang-orang yang trauma, jadi tidak mau masuk ke gedung, masih duduk-duduk dan antrian panjang di supermarket dan di apotek-apotek ya. Itu sih, tapi situasi semakin membaik sih sekarang Bu. Baik, ada berapa kota Pak yang diguncang gempa? Detailnya saya nggak tahu, tapi di sekitar Caracas ya, ada beberapa kota ya Pak. Tapi memang pusatnya itu yang di Laguera itu dan Caracas ya, yang paling terefek dua itu. Ya, sejauh ini total korban ada berapa banyak dan apakah evakuasi masih berjalan Bapak? Masih Bu, jadi kalau berita resmi dari pemerintah sih yang kemarin sore ya, yang resmi itu, walaupun banyak orang yang bilang lebih dari ini, yang kemarin tercatat itu memang persiang itu yang resmi 188 yang meninggal, yang luka-luka 1.520, yang hilang itu diprediksi lebih dari 200 orang yang belum ditemukan karena tertimbun reruntuhan, dan yang keluarga yang kehilangan tempat tinggal, kalau data yang kemarin resmi dari pemerintah itu 2.927. Itu per kemarin siang ya. Update hari ini belum ada lagi Bu. Tapi memang berita yang beredar korban jauh lebih banyak dari itu sih. Ya, ada WNI yang jadi korban Bapak? Puji syukur sih nggak ada Bu. Jadi bisa kami beritahukan di Venezuela tidak begitu banyak WNI, totalnya hanya 40 orang. 40 orang. Nah, bagaimana kondisinya WNI saat ini dan posisinya di mana Pak? Dalam keadaan aman? Ya, jadi begitu pasca kejadian kami sudah kontak, dan setiap berkala berapa jam kami kontak, dan kami sudah bilang kalau memang butuh bantuan kita akan jemput. Jadi itu ada 3 keluarga Bu. Jadi memang lebih banyak staf di KBRI ya, 3 keluarga. Kalau yang 2 keluarga itu dekat Caracas, di Caracas, tapi ada 1 keluarga yang memang agak jauh tuh di Valencia sekitar 200 kilo. Tapi setelah berkala kita kontak, mereka dalam keadaan aman. Bahkan pagi ini pun kita sudah tanyakan sejauh ini aman. Jadi puji syukur tidak ada korban dari WNI kita. Baik Pak, bagaimana dengan pemerintahan di sana Pak? Masih berjalan dengan baikkah? Kemudian bagaimana dengan keamanan kota? Kalau keamanan sih aman Bu ya. Kami kemarin juga sudah muter aman, cuman yang seperti kami sampaikan kemarin waktu kita muter, ada teman yang muter, memang masih banyak orang-orang yang duduk-duduk di jalan ya karena trauma. Dan seperti yang tadi diberitakan juga, pasca 2 gempa utama itu memang berkali-kali ada gempa kecil Bu. Tapi sekarang sudah tidak ada gempa susulan lagi ya Pak ya? Terakhir itu tadi malam ada rasa kecil. Jadi yang tadi diberitakan benar. Yang jelas ya tadi kan dibilang 20, saya jelas memang lebih dari 10 kali ada gempa susulan yang kecil-kecil semua, tapi kecil-kecil ya. Nah, jadi ya itu sih. Tapi kalau situasi kota sih secara umum kondusif Bu. Cuman memang kemarin sore masih banyak orang yang duduk-duduk di jalan karena trauma itu. Baik, artinya listrik masih lancar gitu, air bersih masih aman begitu ya Pak ya? Pada saat pasca kejadian memang beberapa tempat listrik mati dan air mati. Itu hampir 12 jam, tapi paginya itu sebagian besar sudah nyala.
sampai kemarin sore sebagian besar sudah pulih. Ada beberapa lokasi yang memang listrik dan air belum nyala, tapi secara umum sebagian besar sudah pulih kemarin sore. Waktu pasca kejadian sampai pagi itu kan sore Bu ya, kejadiannya jam 6 itu memang banyak wilayah yang tidak ada listrik sama air mati, tapi paginya sebagian besar sudah pulih kembali Bu. Baik, terkait bantuan Bapak, apakah tadi sempat disebutkan dalam berita begitu bahwa Presiden meminta bantuan internasional. Apakah bantuan yang diharapkan sudah datang dan dalam bentuk apa Pak kalau sudah? Info resminya belum ada Bu ya, tapi maksudnya katanya infonya tapi belum ada pengumuman resmi, sudah ada yang datang Bu ya, dalam berbentuk obat-obatan ya. Tapi secara resmi pemerintah belum mendeklar, tapi memang tadi seperti diberitakan ada beberapa negara dan organisasi internasional yang sudah menyatakan siap memberikan bantuan dalam bentuk obat-obatan, terutama Amerika dalam bentuk pemulihan infrastruktur. Itu memang sudah ada beberapa negara dan organisasi internasional yang menyatakan kesiapannya. Dari sudut pemerintah Venezuela sendiri, kemarin pemerintah sudah mengumumkan sudah menyiapkan dana $200 juta Bu dalam rangka proses pemulihan pasca kejadian ini. Jadi dari pemerintah Venezuela sudah menyiapkan dana, kemarin diumumkan $200 juta. Baik, jalur informasi apa Pak yang digunakan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan informasi-informasi terbaru begitu kepada masyarakat kota? Ya, melalui statement-statement yang disiarkan di media sosial sih. Kemarin secara berkala ada pengumuman itu. Melalui itu sih jalur komunikasinya. Jadi sampai kemarin memang hari ini belum ada lagi, tidak disarankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan utama. Jadi kemarin benar-benar kantor semua ditutup ya. Kalau per hari ini belum ada pengumuman lagi, pagi ini belum ada. Jadi secara berkala mereka melalui statement ya yang disiarkan di medsos. Bagaimana Pak dengan KBRI sendiri, buka posko darurat kah atau hotline untuk WNI yang membutuhkan informasi atau bantuan begitu? Ya, ada nomor hotline yang sudah kita sampaikan, dan kebetulan memang WNI di kita ini yang di luar non KBRI itu hanya 3 keluarga Bu, 3 keluarga, jadi komunikasinya baik. Dan kita poskonya di KBRI ya, di kantor Bu. Dan mereka pun juga tahu lokasi KBRI, dan kami sudah menyatakan setiap saat kalau memang butuh bantuan dan perlu dijemput, kita akan jemput. Jadi poskonya kita jadikan posko KBRI Bu, kantor Bu. Baik, aktivitas KBRI Bapak bagaimana, masih berjalankah sejauh ini? Berjalan Bu, berjalan. Kita tetap buka, dari kemarin kita tetap buka, berjalan. Jadi kalau kita normal, tapi memang karena semua juga dari kemarin diperintahkan untuk itu, jadi aktivitas secara umum memang tidak ada, tapi KBRI dari kemarin tidak pernah tutup Bu. Baik, terima kasih Pak Basana, semoga aman terkendali di sana dan sehat selalu Bapak, selamat bertugas. Amin, ya terima kasih Bu, amin Bu. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 250 orang lebih tewas akibat gempa Venezuela. Kepanikan melanda ketika 2 gempa dahsyat menghantam Venezuela dalam hitungan detik. Ratusan orang berhamburan keluar dari pusat perbelanjaan dan bergegas menuju pintu keluar saat gempa mengguncang ibu kota Caracas, Venezuela. 2 gempa besar menghantam Caracas, Venezuela, Rabu waktu setempat. Gempa pertama berkekuatan 7,2 magnitudo. Selang 39 detik kemudian, gempa yang lebih kuat berkekuatan 7,5 melanda dengan epicentrum dilaporkan berada di Venezuela bagian barat, sekitar 21 km dari Moron. Para ahli menyebut peristiwa ini sebagai gempa bumi ganda, yaitu ketika 2 gempa bumi besar terjadi dalam waktu yang berdekatan. Dilihat dari sisi udara, kerusakan meluas di seluruh negara bagian pesisir La Guaira. Bangunan-bangunan hancur menjadi puing-puing, terutama di Carabaleda dan daerah-daerah dekat pelabuhan.